Dalam mendeskripsikan manajemen konflik di Kabupaten Kediri, sabar aku sabar. Yang berasal dari luar masyarakat. Untuk lebih detailnya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Isma Dunovita. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan terkait manajemen konflik yang mengambil studi kasus pada penambangan bahan galian pasir di Kabupaten Kediri. Hal ini disusun guna memenuhi tugas terstruktur mata kuliah pengambilan keputusan sebagai mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, dengan Ibu Martina Purwaningdia, SAP MAP, sebagai dosen pengampu. Dalam mendeskripsikan manajemen konflik di Kabupaten Kediri, saya menggunakan analisis 5W plus 1H, di mana elemen what, where, when, who, why, dan how digunakan untuk melihat dan menggambarkan manajemen konflik di Kabupaten Kediri. Pertama, elemen ini menggambarkan konflik apa yang terjadi di Kabupaten Kediri. Dalam studi kasus ini, konflik yang terjadi yaitu rusaknya lingkungan sekitar daerah tambang dan terancamnya mata pencarian penambang pasir lokal di Kabupaten Kediri akibat pemanfaatan bahan galian pasir yang belum sesuai dengan Sustainable Development. Kedua, yaitu elemen where atau di mana. Elemen ini menggambarkan tentang lokasi atau tempat konflik ini terjadi. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, konflik ini terjadi di daerah Kabupaten Kediri. Ketiga, yaitu elemen when atau kapan. Elemen ini menggambarkan tentang kapan konflik ini terjadi. Dari awal diizinkan kegiatan penambangan pasir di Kabupaten Kediri tahun 1990, konflik mulai terjadi sejak adanya kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah setempat bagi penambang pasir lokal untuk menambang pasir tanpa mengantongi surat izin tambang. Sehingga kelonggaran tersebut menimbulkan beberapa kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan para oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari beberapa kerusakan yang ditimbulkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut, pemerintah daerah mengambil keputusan untuk menutup paksa beberapa tempat bahan galian pasir. Akibatnya di sini muncul ketegangan antara pemerintah dan masyarakat penambang pasir. Seperti yang telah diketahui dari salah satu sumber, Februari tahun 2020, diketahui ratusan penambang pasir tradisional di daerah pelosok Klaten Kabupaten Kediri melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD Kabupaten Kediri dengan mengendarai truk pengangkut pasir yang diparkir di sepanjang jalan depan halaman Pemkab Kediri dan kantor DPRD Kabupaten Kediri. Lalu perkembangan terkait isu ini tahun 2021, diketahui bahwa rencana dialog yang melibatkan semua pihak seperti pemerintah desa, masyarakat yang terdampak secara langsung, penambang pasir, dan pemerintah daerah Kabupaten Kediri yang tujuannya mencapai win-win solution belum terrealisasikan hingga sekarang. Dengan demikian, konflik ini terjadi sejak adanya kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah bagi penambang pasir lokal yang diperbolehkan untuk menambang pasir tanpa mengantongi surat izin, di mana hingga sekarang belum menemukan titik terang terkait konflik ini. Yang keempat, yaitu terkait elemen who atau siapa. Elemen ini menggambarkan tentang pihak-pihak yang terkait dalam konflik yang terjadi di Kabupaten Kediri. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, yang terlibat dalam konflik ini yaitu pemerintah desa tempat penggalian pasir, masyarakat yang terdampak langsung, para penambang pasir baik lokal maupun luar daerah, dan pemerintah daerah Kabupaten Kediri. Kelima, yaitu elemen why atau mengapa. Elemen ini menggambarkan tentang alasan atau faktor yang menyebabkan konflik ini terjadi. Alasan konflik ini terjadi sebenarnya sedikit banyak sudah disinggung dalam elemen when. Untuk lebih detailnya, berdasarkan beberapa sumber yang diperoleh, faktor penyebab konflik ini terjadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Di sini masyarakat yang dimaksud yaitu masyarakat Kabupaten Kediri, terutama yang bekerja sebagai penambang pasir. Sedangkan faktor eksternal yaitu kebalikan dari faktor internal,
yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat. Mari kita membahas mengenai faktor internal penyebab konflik ini terjadi. Yang pertama, kurangnya kepedulian masyarakat penambang pasir terhadap kelestarian lingkungan hidup. Lalu adanya faktor ketidakmampuan masyarakat penambang pasir dalam segi finansial maupun pemahaman mengenai reklamasi daerah bekas galian pasir. Yang terakhir, belum adanya kesadaran masyarakat penambang pasir untuk membuat surat izin tambang. Selanjutnya, faktor eksternal penyebab konflik ini terjadi, yaitu antara lain faktor alam, kerusakan yang muncul akibat penambangan pasir. Lalu faktor ketidakjelasan dalam hal mapping wilayah daerah tambang pasir. Lalu adanya faktor ketidakjelasan atau belum jelasnya kesepakatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat penambang pasir. Lalu adanya faktor ketidaksinkronan antara keputusan yang diberikan oleh pemerintah dengan keinginan atau kebutuhan dari masyarakat penambang pasir. Faktor eksternal yang terakhir yaitu belum adanya alternatif pekerjaan lain bagi para penambang pasir lokal. Keenam, yaitu elemen how atau bagaimana. Elemen ini menggambarkan tentang bagaimana cara mengatasi konflik ini atau alternatif yang perlu dipertimbangkan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Kabupaten Kediri. Berdasarkan pemaparan konflik atau permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kediri melalui analisis beberapa elemen sebelumnya, maka diketahui beberapa cara untuk mengatasi konflik ini atau alternatif yang perlu dipertimbangkan untuk menyelesaikan konflik ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dinilai dapat memudahkan pemerintah untuk mengerti aspirasi secara langsung dari masyarakat, baik itu masyarakat terdampak maupun masyarakat penambang pasir. Selain itu, cara ini dinilai juga dapat meminimalisir adanya kesenjangan antara pemerintah dengan masyarakat. Cara atau alternatif yang kedua yaitu merealisasikan dialog bersama dan menjalin kesepakatan secara jelas antar semua pihak yang terkait. Yang ketiga yaitu mapping ulang daerah bahan galian pasir dan menginformasikan secara jelas hasil mapping tersebut kepada masyarakat, terutama masyarakat penambang pasir, di mana sekiranya tempat-tempat yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan atau digali pasirnya. Cara atau alternatif yang keempat yaitu meningkatkan pengawasan lahan tambang. Cara atau alternatif yang terakhir yaitu membuka lapangan pekerjaan baru di daerah Kabupaten Kediri. Baik, itulah bentuk deskripsi manajemen konflik terkait penambangan bahan galian pasir di Kabupaten Kediri yang menggunakan analisis 5W1H yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan jika teman-teman memiliki kritik atau saran, bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.